Menteri Agama Menak RI Nasaruddin Umar angkat bicara menanggapi dugaan korupsi kuota haji yang terjadi pada pelaksanaan haji 2023 sampai 2024. Nasaruddin mengatakan bahwa dirinya ini tidak mengetahui terkait dengan dana kuota haji 2024 karena pada saat itu kewenangan penyelenggaraan ibadah haji pada Menteri Agama sebelumnya. Yang 2024 saya nggak tahu, kata Nasaruddin saat ditanya Kompas.com di Masjid Istiqlal, Jakarta Pusat, Sabtu 28 Juli 2025. Nasaruddin menegaskan bahwa yang terpenting saat ini adalah pelaksanaan ibadah haji tahun 2025 dipastikan tidak ada masalah korupsi. Yang penting 2025 ini insya Allah kami jamin nggak ada, ujar dia. Kemudian sebelumnya diberitakan bahwa KPK sedang mengusut dugaan korupsi dari penentuan kuota haji pada era Menteri Agama Yakut Khalil Qomas. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Setio Budianto menyatakan bahwa adanya peluang KPK meminta keterangan ex-Menak Yakut. Untuk sebuah perkara itu bisa ditindaklanjuti bisa dari berbagai sumber. Yang pertama dari laporan masyarakat, tentunya disertai dengan kelengkapan dokumen atau administrasi. Yang kedua ada penyampaian hasil audit dari baik BPK maupun BPKP. Semua itu bisa dikombin, bisa disinergikan. Jadi tidak harus menunggu dari hasil audit BPKP. Tentunya apabila ada akan melengkapi laporan yang tadi sudah disampaikan saat ini sedang dimajukan ya. Pemanggilan ex-Menak itu relatif, semuanya tergantung hasil pemeriksaan itu seperti apa, kata Setio ditemui di gedung ACLC KPK. Sementara itu, Pelaksana Tugas PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan bahwa kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan. Ya benar, penyelidikan dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan haji di Kemenak, kata Asep saat dikonfirmasi Kamis 19 Juli 2025. Asep tidak menjelaskan lebih lanjut mengenai penyelidikan yang memang dilaksanakan secara tertutup. Di sisi lain, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membeberkan fakta baru dalam penyelidikan dugaan rasuah terkait dengan kuota haji di Kementerian Agama Kemenak. Tersangka ini mengotak-atik persentase kuota haji khusus dan reguler. Jadi begini, ada aturannya bahwa untuk kuotanya itu 8% sama 92%. Nah, kalau tidak salah, 8% itu untuk haji khusus dan 92% itu untuk reguler, kata Pelaksana Tugas atau PLT Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu. Asep mengatakan bahwa persentase itu dibuat setelah pemerintah Indonesia mendapatkan tambahan 20.000 jatah kuota haji dari pemerintah Arab Saudi. Tapi pelaku malah membuat aturan sendiri yang menguntungkan haji khusus dan merugikan jemaah reguler. Tetapi kemudian ternyata dibagi dua, yaitu 50% seperti itu yang seharusnya pembagiannya itu 8% dan 92%, ucap Asep. Kemudian tambahan kuota itu sejatinya diberikan pemerintah Saudi untuk mempercepat antrian haji di Indonesia, yakni 25 tahun. Namun malah dipakai untuk mempercepat haji khusus. Namun mungkin kalau tambahan kuota 20.000 ini bisa naik apa turun, lama mengantri haji 21 tahun, 20 tahun gitu ya antriannya, ujar Asep. Nah, kemudian KPK sebelumnya juga menerima 5 laporan atas dugaan korupsi penentuan kuota haji. Salah satunya nih menyasar ex-Menteri Agama Yakut Khalil Qomas.